Baik, selamat pagi sahabat Samosir TV dimanapun berada. Kembali dengan Regar. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, di mana kita akan berdiskusi dengan beberapa pejabat utama di dinas ini terkait masalah pupuk. Belakangan ini beredar baik di media sosial maupun di cerita kalangan masyarakat, sudah terjadi 1 tahun terakhir ini kekurangan pupuk dan melonjaknya harga pupuk non subsidi yang bisa mencapai sampai 300 ke 400%. Ada apa sebenarnya dengan ini? Kita akan bahas. Sudah ada bersama dengan kita Bapak Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Pertanian dan Kesediaan Lahan, Bapak Jaminton Marpaung. Baru Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Bapak Andre Pandapotan Limbong, beserta Kepala Bidang Penyuluhan, Ibu Lasmaria Kulto. Ya, kita akan bahas. Selamat pagi, Pak Marpaung. Selamat pagi, Pak Siregar dan Samosir TV. Ya, Pak Marpaung, ini ribut ini di lapangan, Pak. Pupuk kurang, apa macam, bahkan ada yang mengatakan langka. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya ini, Pak? Apakah benar ini langka atau kurang? Kalau saya melihat ini memang akibat dari pengurangan subsidi oleh APBN. Karena memang dari data yang kita coba analisis dari subsidi APBN untuk pupuk subsidi itu 5 tahun terakhir ini semakin menurun tajam. Kalau 5 tahun yang lewat dia masih ada lebih, masih silpa ya, belum dimanfaatkan masyarakat 100%. Belum maksimal katanya. Maksimal 100% 5 tahun yang lewat. Kalau sekarang dari pengajuan kita itu yang diakomodir oleh pemerintah pusat itu trennya rata-rata 35-40% yang diakomodir untuk sesuai dengan RDK kita. Jadi memang akibat dari ini kan tentu setiap petani itu akan mengalami kekurangan. Akan tetapi kan kajian dari pemerintah itu ada. Karena selama ini memang kita dalam menggunakan pupuk ini ada sedikit kebablasan ya. Karena kadang-kadang petani itu tidak memenuhi kaidah-kaidah rekomendasi pemupukan. Contohnya, Pak? Contohnya untuk pemupukan itu kan ada di situ komponennya, salah satu itu harus ada komposnya gitu ya. Jadi belakangan ini petani kan sudah agak melupakan ini kompos, kecuali memang untuk tanaman-tanaman hortikulturan yang butuh dia. Tapi untuk tanaman-tanaman lain yang katakanlah di dalam pulau itu petani belum familiar sekali dengan kompos ini, karena mungkin agak sedikit rumit ya untuk pemanfaatan kompos. Sehingga fungsi dari kompos ini kadang-kadang rekomendasi peningkatan aplikasi pupuk penyakit urea itu dari dosis 8 kilo kadang-kadang dibuat menjadi 12 kilo untuk jagung dipaksakan, Pak. Jadi kan tentu akan meningkatkan kebutuhan pupuk. Tetapi kan ini tidak baik untuk jangka lama, karena memang nanti tanaman itu semakin lama kan kalau kita berikan pupuk yang semakin tinggi, dia selalu minta tinggi gitu Pak. Ketika kita berikan dosis rendah, dia tidak respon lagi terhadap pemupukan. Jadi memang akhir-akhir ini 2 tahun terakhir ini Dinas Pertanian mencoba melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani bagaimana pemupukan berimbang itu dilakukan oleh petani Sesuai takaran ya. Sesuai takaran yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementan, kan ada rekomendasinya untuk sekian hektar berapa dibutuhkan urea, berapa dibutuhkan NPK. Nah, jadi melalui program Pengulih Natura kita ini kita coba kembali melakukan pertanian kearifan lokal kita. Karena dulu kita sangat familiar dengan pupuk kompos. Kalau dulu ada namanya di setiap ladang-ladang kita itu kan panakalan ya, tempat kompos kita selalu ada lubang. Kalau sekarang agak susah kita tarik. Itu yang coba kita
akibat kekurangan pupuk kimia ini kita imbangi dengan pemberian sosialisasi kepada kelompok petani agar mereka membuat pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Nanti penyuluh kami akan standby di lapangan melakukan pendampingan kepada kelompok tani. Baik Pak Marpaung, tadi Bapak mengatakan sebagai solusi dari kelangkaan pupuk ini atau kekurangan pupuk ini adalah pengarahan terhadap pemakaian pupuk organik. Ini dari segi kualitas apa sudah diteliti Pak? Bagaimana perbedaan kualitas dari pupuk organik dan pupuk yang biasa mereka pakai seperti Ponska bersubsidi dan lain-lain? Memang kan kalau pupuk pupuk organik ini kan dia slow respon, tapi untuk jangka lama semakin akan baik dibandingkan dengan pupuk kimia. Dia memang responnya cepat, tapi kan yang sifatnya kimia ini kalau tidak berimbang dia akan merusak mikroorganisme tanah, gitu ya. Artinya kalau kita lihat kehidupan dalam tanah itu, cacing pun sudah susah kita cari sekarang di dalam tanah. Benar nggak Pak? Ya, betul. Nah, kalau kita gali coba tanah kita agak susah kita. Itu menandakan bahwa tanah kita udah tandus, udah mengalami kerusakan dari sisi biologisnya ya. Jadi memang perlu kita agar kita bisa bertani lebih lama, ya kita harus mencoba mengkonservasi tanah kita melalui pengomposan dan peningkatan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Nah, itu salah satu tujuan yang disampaikan oleh Ibu Kadis kami melalui program pengguna natural. Jadi ke depan permintaan dunia global itu kan dia menuju pertanian organik Pak, agar semakin orang mengkonsumsi produk-produk pertanian itu semakin sehat. Dan juga Pak kaitannya dengan beban negara mungkin karena subsidi ini kan dikelola oleh pusat. Bahan bakunya kan impor semua Pak, termasuk dari Ukraina dan Rusia. Itu salah satu membuat harga pupuk disparitasnya antara pupuk non subsidi dan subsidi itu mau mencari sampai 500% Pak. Kalau urea non subsidi sekarang di harga 115.000, kalau non subsidi dia Pak 500.000. Waduh, jadi kasihan. Itulah yang membuat disparitas. Ya mungkin hal-hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Tetapi kami yakin di Samosir karena memang rentang kendali pengawasan pupuk ini kan berjenjang sekali Pak. Mulai dari penyuluh sampai ke dinas sampai ke pusat itu sangat ketat Pak. Jadi penyelewengannya itu saya pikir sangat kecil lah Pak kalau di wilayah Kabupaten Samosir. Akan tetapi Pak persoalan kekurangan pupuk ini saya pikir di seluruh Indonesia, di seluruh petani Indonesia ini sangat merata. Jadi karena kita berada pada wilayah sentra-sentra pertanian yang mayoritas dikuasai oleh petani Pak, petani-petani gurem yang memiliki lahan rata-rata di bawah 2 hektar, saya pikir ini tidak terlalu problem Pak. Berbeda mungkin di daerah lain Pak yang petani itu mungkin petani sawit atau petani besar lainnya bisa memanfaatkan hal seperti ini. Tapi di Samosir ini kan kita petani memiliki lahan 0,5 sampai 2 hektar. Saya pikir mereka ini berhak mendapat pupuk subsidi karena memang di persyaratan pupuk subsidi itu kan lahan itu di bawah 2 hektar. Kemudian harus tergabung di dalam kelompok tani yang sudah terdaftar di kementerian Pak. Kalau tidak terdaftar kementerian, mohon maaf, pemerintah Kabupaten Samosir tidak meladeni pemberian pupuk subsidi terhadap mereka Pak. Jadi kami menghimbau juga kepada petani-petani agar bergabung di dalam kelompok tani. Baik Pak Marpaung, berarti bisa kami simpulkan dari uraian Bapak ini adalah kekurangan pupuk ini terjadi karena jumlah yang diterima tidak sesuai dengan rencana kuota yang diajukan, itulah ya. Misalnya rencananya dia mengajukan 40 ton,
tapi yang masuk hanya 12 ton. Ya. Nah, yang kami mau tanya ini kan, bagaimana menyiasati semua yang masuk ini asal bisa supaya bisa terdistribusi ke seluruh petani. Jadi gini Pak, koba yang masuk inilah yang kami bagi Pak kepada by name by address kepada petani kita. Jadi dengan prinsip berkeadilan Pak, artinya ada pemerataan di sana. Kalau untuk 2023 Pak, ini namanya sudah sistem alokasi, dialokasi. Jadi setiap petani itu sudah mendapatkan di aplikasi itu sekian kilo per petani. Itu by nick, by address Pak. Jadi penyelewengan itu tidak ada Pak. Nggak ada ya. Persoalan memang kadang-kadang Pak. Perolehan yang terbatas ya. Kadang-kadang memang pupuk ini datangnya kadang-kadang tidak tepat waktu. Karena memang perlu juga kita memang memberikan semacam bimbingan kepada kelompok tani terkait dengan rencana pola tanamnya Pak. Ketika kita misalnya petani menarikkan bulan Februari akan menanam, dia harus sudah sebetulnya mengorder pupuknya kepada kios pupuk Pak, agar pupuk itu standby. Biasanya dia memang 2 minggu setelah disampaikan orderan itu sampai Pak pada kelompok tani. Jadi manajemen itu yang memang perlu kami kembali dari kami dalami, kami bina petani agar jangan produksi pupuk ini kan sifatnya kontinu Pak ya. Jadi kadang-kadang memang di lapangan pada hari H tidak ada, tapi besoknya bisa dalam perjalanan seperti itu Pak. Baik Pak Marpang, yang terakhir bisa Bapak jelaskan secara singkat aja regulasi untuk memperoleh pupuk ini sebenarnya gimana sih Pak? Tahapannya Pak, ya itu tadi Pak. Kalau dari sisi persyaratan tadi, petani yang mendapat pupuk subsidi adalah petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar. Kalau di atas 2 hektar Pak, dia sudah tidak tergolong lagi dalam masuk kategori subsidi. Kemudian tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di Simluta. Itu sistem yang bisa Bapak jelaskan Simluta ini apa Pak? Mungkin Ibu nanti kalau Jadi terdaftar di sistem manajemen penyuluhan pertanian, di mana ini adalah aplikasi yang dibangun Kementan untuk setiap petani yang akan menerima bantuan berupa apapun itu yang dikucurkan oleh pembiayaan dari APBN Pak. Kalau tidak ada terdaftar dia di sini, APBN tidak akan memberikan bantuan kepada mereka. Jadi kami sangat menghimbau kepada petani yang belum tergabung dalam kelompok tani segeralah bergabung, sehingga kami untuk mengelola pertanian ini semakin mudah melalui teknologi-teknologi yang telah dibangun oleh Kementerian Pertanian Pak. Baik, terima kasih Pak Marpang. Kita ke Ibu Lasmaria Borogultom, Kabid Penyuluhan. Tadi dipaparkan Pak Marpaung masalah pupuk organik. Selama 2 tahun yang uji coba yang dilakukan oleh Dinas Ketapang dan Pertanian Samosir ini, bagaimana menurut Ibu respon dari masyarakat terhadap penggunaan pupuk organik sendiri? Baik Pak, terima kasih Pak Regar. Kita kalau di tahun ini, mulai dari tahun 2022 kita sudah banyak memang membina petani, mendampingi di dalam pembuatan pupuk organik. Dan pupuk ada yang pupuk organik padat, ada yang pupuk organik cair, bahkan ada juga yang ekoenzim. Nah itu sudah banyak yang kita bina, tetapi masih ada beberapa kelompok tani memang yang masih enggan untuk melakukan, karena memang kita juga perlu edukasi memang petani kita, jangan mau yang simpelnya saja. Ya mungkin karena ada uangnya ya udah beli saja. Sementara bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk organik itu sebenarnya sisa-sisa dari hasil pertanian mereka itu. Misalnya rumput itu jadi dibakar. Nah, kalau dia membakar rumput itu, tanah rusak, lingkungannya kotor, mikroorganismenya mati. Padahal kita sudah sarankan biarlah rumput yang tadi kita buat jadi kompos. Nah, penyuluh kita juga di lapangan siap membina mereka. Nah, untuk sampai tahun 2022 Desember kita sudah ada pupuk kompos yang dibuat
sekitar 312.000 kilogram, yaitu 312 ton. Itu secara swadaya oleh petani-petani kita. Jadi sudah banyak yang melakukan pembuatan pupuk organik dan sudah banyak yang memanfaatkannya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan pertanyaan Bapak juga terkait dengan bandingkan dengan pupuk kimia, kualitasnya. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti komposisinya, nah misalnya N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, nah itu sebenarnya sama. Malah lebih beruntung kalau kita menggunakan pupuk organik. Karena struktur tanah kita itu juga diperbaiki pupuk organik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Markom tadi, kalau kita pupuk kimia terus, nah mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu juga akan rusak. Itu yang sudah kita sampaikan juga ke beberapa kelompok tani. Cuman mungkin kami perlu juga kerja keras kami untuk mengedukasi kelompok tani yang lain. Jadi mungkin harus ada semacam testimoni dari kami, dari kelompok-kelompok tani yang sudah menggunakan. Mungkin itu nanti yang boleh kami sampaikan juga ke mereka biar lebih banyak lagi yang mau membuat. Karena sekarang juga untuk tahun ini melalui pemerintah sudah ada alat untuk mempermudah mencacah bahan untuk pembuatan pupuk organik itu. Jadi dibuat program pengolahan nature. Sebenarnya kalau orang yang berbahasa Inggris dikira nature, ke alam. Nah, sebenarnya kita juga seperti itu, cuman kita dari istilah bahasa Batak kita kembali mengulang yang bagus, yang benar, yang sebenarnya seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin dari pencacahnya udah disiapkan walaupun masih memang belum banyak. Kita hanya untuk tahun ini sudah ada 54 unit. Nah, itu juga sudah kita praktekkan di beberapa kelompok tani. Dan di Bunga Desa 2 hari ini kita juga sudah praktekkan seperti apa sih hasilnya nanti gitu, Pak. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan mereka untuk mengganti pupuk sintetis tadi. Nah, kalau misalnya tidak bisa langsung 100%, yang paling tidak pelan-pelan dikurangilah pupuk kimianya ditambah dengan pupuk organik yang sudah bisa dibuat tadi. Jadi kita tidak hanya ngasih bantuan pupuk organik, tetapi kita latih juga untuk mereka bisa membuat pupuk organik seperti yang kita berikan di awal itu, gitu Pak. Kira-kira seperti itulah yang kita lakukan. Baik, Bu Lasma, mungkin karena masih baru dipromosikan ya, masyarakat belum semuanya mau bergairah. Apa tidak dicanangkan artinya dinas yang menyediakan? Karena memang sifat masyarakat kita ini mungkin lebih banyak yang senang yang instan. Dia tidak membuat, ya mungkin ada kiat tersendiri dari Dinas Ketapang, dibuat sendiri pupuk organik, jadi tinggal kasih dalam botolan aja ke masyarakat, mereka tinggal tumpahkan, apa nggak lebih simpel yang seperti itu, Bu? Jadi begini Pak, kita coba berpikir bagaimana menciptakan kemandirian Pak, kemandirian petani. Artinya untuk awal kita kolaborasi Pak, kita memberikan semacam insentif atau bantuan ya. Tetapi seperti yang disampaikan Bupati, kita juga tidak boleh hanya memberikan ikan, kita juga memberikan kain. Kita melakukan pendampingan kepada petani, bagaimana juga mereka bisa membuat. Artinya ketergantungan itu harus kita kurangi Pak, lambat laun. Walaupun memang masyarakat belum kenal contohnya pupuk organik cair, ya kita berikan Pak. Seperti pada acara yang Bunga Desa kemarin kan tetap kita berikan semacam agar pupuk cairnya, agar mereka kenal gitu ya, bisa membandingkan. Kemudian kita juga memberikan bimbingan bagaimana membuat seperti itu Pak. Bagaimana membuat POC itu, pupuk cair organik itu, bagaimana membuat pupuk kompos itu. Kalau semuanya nanti dari pemerintah Pak, saya pikir jadi malas ya. Dari anggaran kita juga tidak mampu dan kita menciptakan petani kita jadi pemalas Pak. Justru kita harus sama-sama berjuang Pak, bagaimana petani kita ini menjadi petani-petani pejuang. Jangan cepat menyerah Pak. Seperti itu harapan kami kepada petani Pak. Baik, Bu Lasma, berdasarkan ini kan kultur tanah di Samosir ini kan berbeda-beda ya. Contoh seperti di daerah Tele
tentu tidak sama pH-nya dengan yang di bawah. Iya. Ini apa sudah ada penelitian tertentu terkait pupuk organik ini? Apakah cocok untuk seluruh tanah di Samosir? Menurut survei Ibu selama ini gimana? Iya, kalau pupuk organik itu Pak, dia sifatnya kan tidak akan mengubah tanah itu. Nah, jadi artinya kalau pupuk organik ini kemanapun kita berikan cocok. Karena bahan yang kita pakai itu bahan dari alam itu sendiri. Nah, istilahnya sama kalau kita lihat hutan. Daun-daunnya yang di hutan itu jatuh, membusuk di situ. Kenapa di hutan itu bisa tumbuh padahal tidak kita pupuk? Nah, yang kita buat ini hanya mempercepat pembusukan tadi. Hanya itu yang kita lakukan. Jadi kita bandingkan dengan yang di hutan tadi, kita bandingkan kita di sini. Kalau kita kan Pak, misalnya seperti kami di halaman kita ini, daun-daun tanaman kita gugur, kita sapu aja, kita letakkan di situ, kan lama prosesnya. Membusuknya lama. Nah, jadi di proses pembuatan pupuk organik, kita pakai namanya decomposer, atau kita fermentasi. Lebih cepatlah dia membusuk. Hanya itu yang kita lakukan di situ. Jadi dimanapun mau di Tele atau di daerah Pulau Samosir itu cocok dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Lasmaria. Ya, ini masalah produksi kita ke Pak Andri Limbong. Pak Andri Limbong, ini setiap pekan-pekan besar di setiap kecamatan, hampir setiap kecamatan, kami mendapati adanya truk-truk dari luar yang membawa hasil-hasil pertanian. Ya, contohnya dari Brastagi datang bawa wortel, bawa tomat segala macam kan. Dari dairy ada yang bawa kol, sayur putih. Apakah ini bisa dikatakan kurang maksimal ya produksi pertanian di Samosir, Pak? Maka sampai perlu dari luar pun harus datang. Baik, terima kasih Pak Siregar dan tim Samosir TV. Memang kalau secara biodata kita katakan produksi sayur-sayuran kita sebetulnya surplus. Cuman itu karena memang dipenuhi dari produksi kol dan kubis. Cuman untuk produk komoditi-komoditi tertentu seperti bayam, kangkung dan lain-lainnya, kami akui memang itu kurang. Karena apa? Kami coba identifikasi, memang dari minat dari petani kita mungkin untuk membudidayakan itu secara intensif itu kurang diminati mungkin, karena selama ini dianggap itu cuma tanaman sampingan saja. Padahal kebutuhan kita sehari-hari itu sebetulnya sangat banyak untuk itu. Nah, jadi ya sistem perdagangan juga mungkin ya pada saat di sana berlebih, ya justru pasti mereka akan distribusikan ke daerah yang lain kan begitu Pak, karena memang prinsip ekonomi lah mungkin dia berpikir. Jadi di tahun 2022 kita coba bina beberapa kelompok tani di setiap kecamatan untuk menjadi semacam pilot project lah dulu kita katakan untuk budidaya sayur-sayuran tadi. Kita coba, kita stimulus mereka, kita rangsang mereka bahwa budidaya sayur-sayur ini sebetulnya menjanjikan juga. Karena sudah di samping itu kami beritahukan juga kepada mereka, staf kita di dinas ini Pak, 12 keluarganya itu semua sarjana karena diberangkatkan dari budidaya sayur tadi. Ini penduduk, salah satu kesaksian juga dari staf kita yang ada dari Sogomogo, Borunebao. Itu bisa kita saksikan. Artinya sebetulnya itu sangat menjanjikan. Cuman karena memang mungkin budidaya sayur ini berbeda dengan budidaya yang lainnya, seperti jagung, menanam bawang, kalau sekali panen dia langsung wah gitu kan. Jadi mungkin kurang lah diminati. Tapi 2022 kita coba untuk rangsang mereka, beberapa setiap kecamatan ada satu kelompok tani kita untuk melakukan itu. Baik, Pak Limbong, ini ada hal yang menarik di mana belakangan ini terjadi perubahan ya, dari petani kopi kembali ke jagung. Ini apa ini alasannya? Apa sudah harga kopi tidak ada atau jagung lebih mudah panennya atau gimana? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Tapi mohon maaf, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan sebetulnya yang membidang ini ada bidang perkebunan. Tapi beberapa diskusi yang kami lakukan di kelompok, terutama yang di Ronggo,
memang terjadi kerusakan dari tanaman kopi itu sendiri, dan itu sudah diteliti oleh orang dari dinas provinsi. Ada jenis penyakitnya memang yang merusak itu. Itu tadi kita kembali tadi ke masalah pupuk. Selama ini mungkin ya terlalu dimanjakan dengan kimia tadi, kan begitu. Nah, pada saat ini produksinya tidak ada, petani kopi tentu akan berpikir apa penggantinya yang lebih ekonomis dan lebih cepat. Nah, di tahun-tahun terakhir, 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini ada program pemerintah menjagumisasi, ya otomatis ya daripada kami tidak punya produksi dan tidak makan, ya kami rubah ini kopi ini menjadi jagung. Jadi seperti itu kalau diskusi kami yang di masyarakat, Pak. Alasannya gitu, Pak. Jadi mungkin bisa saya tambahkan. Ya, silakan, Pak. Sebetulnya faktor utamanya karena kerusakan kopi itu. Seandainya produksi kopi, Saya potong sebentar. Bibitnya atau memang satu dia perlu diganti. dari dia sudah tanaman tua. Jadi perlu regenerasi. perenajaan. Seandainya Pak, produksi kopi itu masih bagus, saya yakin nggak ditanam ganti jadi jagung, Pak. Kalau Bapak bilang usia kan bisa replanting sebenarnya. Iya, ini akan mungkin tahun ke depan kita akan replanting kopi kita ini karena memang dia sudah tanaman-tanaman tua, Pak. Jadi akan kita mulai, Pak, sudah dimulai tahun 2002 dan ini akan berlanjut, Pak. Kita seperti kemarin di daerah Desa Rinabulak, mereka sudah minta juga bibit kopi untuk replanting karena memang kelihatan sudah tanaman-tanaman tua, di samping sudah penyakitan. Jadi memang karena jagung ini juga nggak selamanya Pak menjanjikan. Kadang-kadang nanti tiba-tiba 2.000 harganya kan mau kemana lagi orang. Harus ada tanaman tahunan untuk menopang hidup, Pak. Karena memang ini dia bisa kontinu kita panen. Kalau kopi ini kan, kalau jagung kan sekali panen. Tapi itu jagung ini kan akan dipengaruhi berbagai aspek ya, termasuk harganya, Pak. Tapi kalau kopi Pak, dia masih produktif, ya kan, banyak produksinya, saya pikir nggak akan ditebang, Pak, kecuali memang harganya anjlok sekali. Tapi kalau harga sekarang kan itu masih pada posisi kisaran harga seperti itu, orang saya pikir tidak akan menebang kopi karena tiba-tiba harga turun kopi, seperti itu, Pak. Jadi memang kejayaan kopi ini menurut kami ya, yang punya keilmuan pertanian harus dikembalikan, Pak. Kita punya ciri khas kopi tersendiri kita, Pak. Kita harus kembalikan ini. Baik, terima kasih Pak Marwan. Pak Andri Nibong, yang terakhir. Tadi Bapak bilang masuknya pedagang impor ini adalah mungkin itulah perdagangan ya intinya. Apakah ada target dari Dinas Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir ini untuk Samosir bisa swasembada, Pak? Swasembada sayuran, Pak? Ya, semua secara padi atau apa? Ya, secara umum produktivitas kita itu sebetulnya syukur, Pak, apalagi di beras. Kita beras sebetulnya surplus, cuman ya kita nggak bisa batasi sistem perdagangan kita, Pak. Tentu pedagang ya sirkulasi prinsip ekonomi juga harus berjalan. Ya, cuman kalau secara produksi kita sebetulnya surplus. Nah, jadi untuk komoditi lain juga kentang itu juga surplus. Mungkin yang ada penurunan kita sekarang adalah produksi ikan karena memang ada program dari zonasi tadi. Cuman kita juga sudah berupaya untuk menggantikan itu. Nah, untuk sayur-sayuran secara umum kita sebetulnya surplus karena ditutup tadi. Cuman sayur-sayuran yang sehari-hari seperti kangkung bayam dan lain-lain itu kita coba untuk bangkitkan kembali di masyarakat karena sesuai hasil juga diskusi kita dengan Dinas Kesehatan dan KB, ini salah satu juga yang menyebabkan stunting tadi. Di usia kehamilan, 1000 hari kehamilan itu harus konsumsi calon pengantin, karena itu sayuran itu harus wajib. Ternyata salah satu yang mempengaruhi dari stunting. Jadi makanya pola makan beragam, bergizi dan seimbang itu ini coba kita galakkan lagi di masyarakat. Tidak harus enak, tidak harus banyak, tapi dia beragam, bergizi dan seimbang. Terakhir adalah aman. Aman tadi apa? Aman tadi adalah terbebas dari residu pestisida. Ya, makanya ini program Pangula Natura ini semua sudah dirangkum, Pak. Semua sudah sinergi, semua program. Makanya ya itu mudah-mudahanlah apa yang kita programkan bisa diterima oleh masyarakat
Nah, justru itulah kebahagiaan kita sebagai pemerintah atas program yang kita sampaikan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas informasinya. Laporan Regar dari Dinas Ketapang dan Pertanian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebagai narasumber kami tadi bisa dimengerti dan masyarakat pun bisa lebih bergairah lagi untuk mencari solusi. Tidak hanya berhenti di masalah. Tidak ada pupuk subsidi, Dinas Pertanian dan Ketapang Kabupaten Samosir punya senjata ampuh, pupuk organik. Horas, horas, horas.